Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma afina fi abdanina wa asma'ina wa absarina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman, malam hari ini kita akan membaca tanda-tanda ke-58. Jika nanti waktunya cukup, kita lanjutkan ke 59 dari tanda-tanda kecil kedatangan hari kiamat. Ya, kemarin sudah kita berikan mukadimahnya adalah zamanun yaktsuru fihil qurra'u, zaman di mana orang hafal Al-Qur'an itu banyak, wa yaqillul fuqaha wal ulama, tapi yang bisa menyimpulkan hukum dari Al-Qur'an dan hadis itu semakin sedikit. Ya, penghafal Al-Qur'an banyak tapi ulamanya itu dikit. Nah, yang kemarin kita sampaikan adalah problem itu muncul ketika qurra ini, orang-orang yang hanya hafal Al-Qur'an, hanya hafal hadis saja ini, kemudian memposisikan dirinya sebagai ulama. Padahal tidak semua qurra yang hafal Qur'an itu ulama. Tidak semua orang yang bisa menyampaikan khutbah itu adalah ulama. Tidak semua yang disebut ustaz itu adalah ulama. Jadi ulama itu siapa? Ya, orang-orang, kalau dalam definisi yang standar banget gitu ya, orang-orang yang bisa menyimpulkan hukum dari bahan-bahan mentah yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, karena dia memiliki kapasitas, dia memahami mekanisme caranya untuk menyimpulkan hukum itu. Sebab apa? Ia menguasai ilmu alat, mulai dari bahasa Arabnya, ya, bahasa Arab itu meliputi nahwunya, sorofnya, balaghahnya, ya kan? Dia juga memiliki pengetahuan tentang usul fikihnya, dia juga memahami hal-hal yang terkait dengan asbabun nuzulnya, ya. Dia juga mengetahui berbagai macam hal yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat Al-Qur'an itu. Jadi ilmunya tidak cuman dia hafal toh, tapi dia mengerti rahasia di balik apa yang ada di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW. Ya, cuman sekarang agak berat karena semuanya, bahkan yang pokoknya yang penting bisa ngomong di depan orang banyak itu yang dianggap ulama. Sampai beberapa waktu yang lalu muncul satu entitas yang menamakan perkumpulan ulama, Pantura nggak salah itu, ya. Ini perkumpulan ulama atau perkumpulan mubalik atau perkumpulan ustadz, harus diperjelas. Karena tidak semuanya ulama masalahnya. Kayak begitu, ya. Nah, dalam hal ini Syekh Muhammad Al-Arifi mengatakan, akhbaran Nabi SAW, Kanjeng Nabi sudah mengabarkan annahu min alamatis saah, bahwasanya di antara tanda-tanda kedatangan hari kiamat adalah an yakthurul qurra wa yaqilla al ulama. Ketika orang yang hafal Al-Qur'an semakin banyak tapi yang memahaminya semakin sedikit. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati zamanun, akan datang suatu masa, taktsuru fihil qurra'u, di mana orang-orang yang bisa membaca menghafal Al-Qur'an itu banyak, wa yaqillul fuqaha'u, dan para fuqaha, ahli-ahli fikih, orang-orang yang ngerti hukum itu semakin sedikit, wa yuqbadul ilmu, dan ilmu itu satu demi satu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yakthurul haraju, dan akan banyak al-haraj. Para sahabat bertanya, wamal haraju ya Rasulullah? Beliau mengatakan, al-qatlu bainakum, pembunuhan yang terjadi di antara kalian. Tsumma ya'ti ba'da dzalika zamanun yaqra'ul Qur'ana rijalun. Kemudian setelah itu akan datang orang-orang yang membaca Al-Qur'an, la yujawizu taraqiyahum, yang tidak melewati tenggorokan mereka. Ya, maksudnya apa? Maksudnya ya sekedar diwaca tok, enggak masuk ke dalam hati, juga tidak bisa menambah nutrisi akal. Ya cuma sekedar membaca lisan tok. Maca iku gak ngerti belas. Ojo untuk menyimpulkan hukum. Loh, ngerti faham untuk dirinya sendiri ya enggak? Dan itu akan muncul zaman itu.
Ya, wallahu taala alam bisawab. Apakah di zaman kita koyo iyo sudah terjadi? Karena kebanyakan masyarakat kita maca Quran yo sekedar maca, yo gak paham isine apa. Tapi ngono ku yo jek lumayan timbang barek belas gak tahu maca, tambah nemen. Ya, tambah nemen. Ya, jadi sekarang standar kesolehan itu koyo semakin lama semakin menurun. Ya, ana wong nglakoni kewajiban wong soleh, wong apik ini nglakoni kewajiban, ya, maca Quran itu dianggap wis orang yang sudah di luar nalar kebiasaan masyarakat pada umumnya. Berarti kan asli ini kita ini udah jelek sejelek itu loh. Ana wong maca Quran terus kemudian diarani wong apik. Ya. Padahal itu merupakan sebuah kewajiban, kelaziman yang harus kita lakukan tiap hari. Ya, mbok saiki mbok akeh sing penting maca Quran. Makanya kemarin-kemarin ketika kita membaca Tibyan itu kan begitu kan, jangan sampai lewat satu hari awak dewe gak maca Quran, jangan sampai. Nah, kita berusaha semaksimal mungkin, meskipun itu cuma satu ayat, ya. Nah, tapi nanti akan muncul, ya sekarang sudah muncul orang-orang yang hanya membaca Al-Quran itu dia tidak melewati kerongkongan. Artinya apa? Gak mlebu nang ati, gak ngalir nang otak. Bener-bener ngebleng ya sekedar, tapi bacaane enak-enak. Yang apa? Meliuk-meliuk wis masyaallah. Ditakoki mendayu-dayu ya. Ditakoki iku mau sing sampean waca apa ya, mbok? Gak ngerti. Ya, jangankan untuk bisa mengistimbat, menyimpulkan hukum. Diwaca gak ngerti, gak paham. Ya. Tsumma ya'ti ba'da dzalik, lalu setelah itu akan muncul zamanun, suatu masa yujadilul munafiqu al kafiru al musyriku billahi al mu'mina bimithli ma yaqul. Akan muncul orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mendebat orang Islam, yang mendebat orang beriman bimithli ma yaqul, dengan persis apa yang ia katakan. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, akan muncul suatu masa orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang non muslim itu memiliki pemahaman yang setara dengan umat Islam. Ya, mereka kemudian menggunakan pemahaman itu untuk mendebat orang Islam itu sendiri. Dan kondisi ini sebenarnya kalau kita mau jujur-jujuran sudah terjadi di studi pemikiran. Nah, di studi pemikiran itu muncul orang Barat yang menamakan diri mereka sebagai orientalis. Sampean ngerti lah orientalis ya. Jadi orang-orang Barat yang mempelajari dunia Timur. Nah, dunia Timur ini sering diidentikan dengan orang Islam. Mereka belajar agama Islam, mereka belajar Al-Quran, hadis, bahkan hafal Al-Quran, bahkan hafal hadis. Mereka tahu seluk-beluk bahasa Arab dan lain sebagainya. Tapi niatnya untuk menyerang dan menjatuhkan umat Islam, berisok debat wong Islam. Akhirnya muncul sosok, kalau di Indonesia yang paling terkenal adalah Seno Guru-gurunya. Kenal itu ya, Seno Guru-gurunya itu adalah dedengkotnya orientalis yang ada di Indonesia, bahkan sampai mengaku sebagai orang Islam. Setelah mengaku sebagai orang Islam, dia belajar di Mekah, melu kaji, melu umroh, belajar nganggo bahasa Arab. Bahkan nek ditandingno bahasa Arab sampeyan mbak barek Seno Guru-gurunya wis gak ono apa-apane. Orang dia itu berkirim surat dengan menggunakan bahasa Arab. Nulis suratnya nganggo bahasa Arab. Bahkan dianggap sebagai kiai besar. Bayangkan dia hafal Al-Quran 30 juz, hafal Bulughul Maram. Ngerti Bulughul Maram ya? Kitab hadis fikih yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tuh, awak dhewe lho Al-Quran sampai saiki lho gak hafal-hafal. Bulughul Maram lho mungkin kita juga belum kenal, gurung tahu buka. Iki ono uwong kafir, musyrik, apal. Ya, makanya ketika mereka berbicara tentang Islam, yo kabeh wong mlongo ngandel tah. Lulusan Mekah sih. Kafir padahal. Dan sudah terjadi. Ya. Nah, orang-orang orientalis ini terus kemudian dalam sejarahnya, nek sampean membaca buku saya
pertama yang berjudul sing sampule digawekno Mas Yoga iku. Judulnya Tafsir Jalan Lain itu, sampean akan mendapati bagaimana orang-orang orientalis ini kemudian ditolak oleh umat Islam. Karena apa? Iki sapa tah Kristen kok ngomong tentang agama Islam. Akhirnya mereka mengkader. Mengkader siapa? Orang-orang Islam untuk kemudian diajak, ayo belajar nih kulon. Bar sampeyan isok maju koyok wong-wong kulon. Banyak tuh dikasih beasiswa. Akhirnya sebagian dari kalangan umat Islam itu belajar Islam dengan menggunakan standarnya Barat di Barat. Maka mulailah mereka belajar di Inggris, di Amerika, di negara-negara Barat, di Belanda yang paling banyak itu. Ya, kemudian dicekoki dengan pemikiran-pemikiran Barat yang terus kemudian disusupkan ke dalam agama Islam. Maka muncullah yang namanya kaum modernis Islam. Gitu. Nah, kaum modernis Islam ini yang nanti menjadi cikal bakal munculnya sekularisme, liberalisme, dan pluralisme agama di dalam tubuh umat Islam. Gitu. Ini ranahnya ranah pemikiran. Ya. Nah, mereka ini ngerusak tiga kelompok ini, orang liberal, orang sekular, dan orang pluralis, ini ngerusak agama Islam dari dalam. Siapa mereka? Umat Islam yang dididik oleh Barat. Ya, terus kemudian muncul beberapa orang yang tidak secara terang-terangan mengaku sebagai kelompok ini, tapi secara pikirannya modernis sekali. Ada, udah almarhum semuanya masalahnya. Nggak enak kalau disebut, dan kalau disebut itu kadangkala menimbulkan gejolak di masyarakat karena mereka dianggap sebagai pembaharu. Kadangkala orang-orang modernis ini dianggap sebagai pembaharu, padahal pemikirannya tidak jauh dari tiga hal ini: liberalisme, pluralisme, sekularisme. Ya, seperti itu. Nah, kalau disebutkan ini agak bahaya soalnya. Akan mengguncang. Tapi kalau dalam ranah pemikiran dan kalau dalam ruang-ruang kuliah yang sebagian besarnya tertutup, itu diperdebatkan, bisa. Kalau ini kan bukan wilayah untuk debat ya, kecuali engko sampeyan kuliah, aku sing dadi dosene. Ayo debat. Saya sebutkan namanya satu persatu, kita debat. Kayak gitu, ya. Cuman karena ranahnya tidak ke situ, saya cukup ngerti ceritanya, sehingga nanti sampean bisa memilih dan memilah kira-kira orang-orang itu siapa. Ya. Dan di sini nanti ada dua kelompok ya, yang biasanya terus kemudian dimunculkan. Yang pertama tadi, rijalun la yujawizu tarokiyahum inda qiraatil Quran. Ada kelompok-kelompok yang ketika membaca Quran itu huruf-hurufnya tidak bisa melewati kerongkongan, ya, nggak masuk ke dalam hati, nggak masuk ke dalam akal. Ini biasanya diterjemahkan oleh sebagian besar ulama dengan orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij yang kemarin sudah kita bahas panjang lebar ciri-cirinya, sing senengane mengkafirkan orang. Nah, itu masya Allah, sampean delok ibadahi, isin sampean, maca Qur'ane isin sampean, tapi gak ngerti sing diwaca apa asline, nggak paham mereka. Ya, kalau kasusnya di sini lumayan banyak, ya, kasusnya di sini lumayan banyak. Nanti menjadi kelompok-kelompok sempalan, ya, yang awalnya terus besar karena ada sedikit perbedaan, gesekan, lalu mereka nyempal mana. Nah, di Blimbing masih ada satu, di Brondong juga ada satu, ya, itu. Masya Allah, saya baru ngeh itu ketika Idul Adha kemarin, itu kan saya di Brondong, khutbahnya di Brondong, pas moleh itu ndelok, loh, kok ana wong kumpul-kumpul nang kene iki lha apa? Aku keiling tahu diceritani bahwasanya di daerah Brondong itu ada sempalan dari kelompok yang ada di Blimbing, seperti itu. Dan itu lebih ekstrim caranya. Allah Ta'ala alam bisawab. Gitu ya, Masya Allah. Wa yazdadul amru su'an idza qubidul ilmu, dan perkaranya, masalahnya, problemnya akan semakin pelik ketika ilmu itu diangkut, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala biqabdil ulama, dengan kematian para ulama. Ulama wis akeh sing gak ono. Sisone karek mubalik tok. Engko mubalike ilang karek wong-wong sing maca Quran tapi gak
ngerti, gak paham, diwacana Quran, dianggap apa ya? Dianggap enak iso maca Quran, gitu toh. Ya. Al-Quran itu bukan untuk dipahami, bukan untuk dijadikan pedoman hidup, tapi dijadikan festivalisasi, gitu toh. Lomba ini, lomba itu, mocone enak, pahami? Ya bahwa seperti itu. Hatta idza lam yabqa alimun, ketika para ulama itu sudah habis, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka orang-orang akan mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh. Haduau hula la ilaha ula wala ilaha ula. Ya, lho, ojo kondisine koyok ngono ya ketika para ulama wis gak ono. Saiki ulama jek akeh ae. Wong-wong wis padha mengambil pemimpin-pemimpin yang sing bodoh, sing gak ngerti apa-apa. Fasu'ilu, ketika mereka ditanya aftau bi ghairi ilmin, mereka akan memberikan jawaban fatwa tanpa ada landasan ilmunya. Wis gak ono dalile, gak ono argumene, gak ono hujjahe wis. Kayak ngono. Lho, sampeyan takut aku takut sapa? Kita dibalekno. Ya mbok Pak. Seperti itu. Fadallu, mereka sesat, wa adallu, mereka pun menyesatkan. Tapi uang saiki seneng disesatkan. Iku sing dadi masalah. Berarti kan awak dhewe iki duwe masalah kabeh. Masyarakat kita ini kan masyarakat bermasalah sebenarnya. Nah, yang kemarin kalau kita korelasikan, kita sambungkan, awak dhewe sambungkan dengan ketika kita belajar fikih kuliner, sampean cek eling tak. Salah satu penyebabnya adalah banyak makanan haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Seperti itu. Itu yang membuat kita, masyarakat kita susah untuk menerima masukan. Padahal masukannya itu baik. Akhirnya orang-orang yang selama ini ditahbiskan untuk bisa melakukan tablik, menyampaikan kebenaran, yes, akhirnya cuman sekedar begini, itu termasuk aku barang. Sing penting aku wis nyampe, no, kurang ngarepe Gusti Allah wis mari urusanku. Mergo lapo wis pegel karepe dhewe. Lah wong iki dikondhan-kandhani gak ono sing ringekno. Contohnya apa? Yo, ini yang akan sebentar lagi kita lakukan. Anggit sampeyan, aku mlaku rene. Wis sono ibu-ibu latihan joget. Astagfirullahaladzim. Maka sejak hari ini nek jek ono karnaval joget-joget ibu-ibu ngguri ning salon sing diangkut barek kolbak karnaval haram ikut tugas saya sebagai seorang mubalik untuk menyampaikan. Mbah engko ringe mau gak kringi urusan liya. Yang penting saya sudah mengatakan dan saya akan memboikot semua karnaval yang menampilkan itu. Gak ngira tak delok, gak ngira tak ringekno. Dan itu sudah hampir 2 atau 3 tahun kita sampaikan. Semenjak Covid berhenti, sudah kita ingatkan tiap kali. Bahkan semenjak bulan Juli, wis kita mulai mengingatkan. Agustus ket awal sampai akhir, gak cuman wono ing khutbah Jumat, kajian, semuanya kita ingatkan. Bahkan saya kan ini ya, sama majelis taklim ibu-ibu kan lumayan banyak ya. Aku sampai ngomong, kok ono sampeyan Bu melu karnaval, joget-joget, gak ngira tak akui sebagai santriku Bu. Sampai ngomong ngono. Wis ana bariun minha. Aku berlepas diri wis moh aku ngakoni. Masalah aku ditakoki engko Ci. Sampeyan lah, iku lho santrimu joget-joget niku. Pun kula sanjangi ya Allah, jenengan pun ngertos. Rekamane jenengan buka piyambak wis moh gak melu-melu aku. Nah masalah kok dhewe kena ini ngono kecil. Tak omongi ini. Pak, tapi ngeten Pak. Wis tak Bu, aku buka wis gak mau ngakoni sampeyan santri wis gak. Lah pokok wis dikondhan-kandhani ngono ayam ini ya. Cek nglakoni. Itu nanti yang terus kemudian yang sering disampaikan oleh ini salah satu materi sing sering disampaikan dan hadis yang sering disampaikan sama Pak Yasin. Pak Yasin kepala desa Tunggul itu ya. Bada'al Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban. Islam itu akan mulai dengan keterasingan dan nanti akan kembali terasa asing. Saiki uang boikot karnaval mergo ono joget-joget kaya ngono. Ya, iku dianggap aneh. Kabeh sampeyan iku sing aneh. Ya, seperti itu.
Engko sing melu ndelok dosa yo nanti. Ya, makane ngene iki yo. Nek gak bisa, aku wis nyampekno lho yo. Engko nek aku dituntut barek Gusti Allah aku wis moh melu-melu aku wis nyampekno. Sing ndelok melu haram wis. Gak pelakune, gak wong sing ndelok wis. Makane ketika kita mengatakan wis karnaval, kalau selama itu masih berlangsung ya wis sampean gak usah ndelok. Dikongkon dadi panitia wis gak usah dadi panitia. Dikongkon urun rembug wis moh. Selama cek ngono ini gini konsepnya. Nek gelem ayo dirubah bareng-bareng. Sing apik wong syukur kok tambah kufur. Ya. Wong pengen berterima kasih kok tambah nantang Gusti Allah. Ya, seperti itu. Wis moh. Dan saya udah setahun apa 2 tahun? 2 tahun koyoke. Saya selalu ngomong ke keluarga, anak-anak, wis ojo ndelok karnaval wis. Gak ndelok karnaval yo gak ATN wis. Karena soalnya saya berkeyakinan itu menjadi barang yang haram. Ya, itu menjadi engko responnya seperti apa wis mudah-mudahan baik-baik saja. Ya, dan ditanggapi dengan positif. Selama seperti itu loh ya, selama seperti itu. Tapi kalau ada perubahan mungkin ini nanti bisa berubah. Ya, seperti itu. Jangan sampai kita ikut-ikutan sesat. Semua aku. An Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha azza wa jalla la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mencabut ilmu langsung dari manusia. Sampeyan didadekno lali, sampeyan enggak. Walakin akan tetapi yaqbidul ilma, Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu itu biqabdil ulama dengan cara mewafatkan para ulama hatta idza lam yubqi aliman, ketika tidak tersisa, Allah tidak menyisakan satupun orang alim ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka orang-orang akan mengambil orang-orang yang sebenarnya tidak ngerti hukum. Ya mungkin mereka paham, mereka apal, mungkin mereka tahu, tapi mereka tidak ngerti tentang masalah hukum. Ya, tidak bisa mengistimbat. Akhirnya apa? Fasu'ilu, ketika mereka ditanya fa'aftau, mereka terus kemudian memberikan fatwa bi ghairi ilmin, tanpa landasan ilmu, fadhallu wa adhallu. Maka di sini pentingnya sadar diri penting. Ketika kita tidak bisa ya katakan tidak bisa, nggak ngerti ya katakan tidak ngerti. Jangan terus kemudian menganggap diri kita itu tahu segalanya, enggak. Harusnya kita sadar posisi kita itu berada di mana. Maka sejak awal terus kemudian kita selalu menegaskan bahwasanya tugas kita itu hanya sebagai mubalik, ya, bukan seorang alim. Kita ini santri, bukan terus kemudian alim. Kita ini tugasnya, misalnya saya ini tugasnya mau mocokno kitab ning sampeyan tok. Itu tok, tidak terus kemudian memberi fatwa, memberi apa, enggak. Wis macakno kitab tok nang ndi-ndi kaya ngono. Kok akhirnya misalnya saya terus kemudian bisa diberi kesempatan untuk nulis dan lain sebagainya, iku nukilan tok omongane para ulama kok ndak ono sing pendapat pribadi. Ya, itu nukilan. Makanya catatan kakinya bawahnya, ya, marojiknya, referensi, daftar pustakanya bawahnya. Buku terakhir itu ada yang sampai ngitung 200 sampai anak aku gak tau ngitung om. Ya, ada salah satu ustadz dari Lamongan itu ngitung sampean 200 luwih iki. Nggone catatane sampean. Nah, aku gak tahu ngitung apa jenengan kok ngitungin. Ya, itu nukil dari itu semuanya, enggak ada yang pemikiran sendiri. Ya, tugas kita mau sekedar lokal nukil, mengumpulkan gitu tok. Ya. Wal muradu bi qabdil ulama fil ahaditsis sabiqah, dan yang dimaksud dengan qabdul ulama, mencabut para ulama fil ahaditsis sabiqah al-mutlaqah laisa huwa mahwuhu min suduri hufadhihi, bukan berarti mereka akan dicabut ilmunya, hafalannya dari hati-hati dada-dada mereka. Walakin maknahu annahu yamutu hamalatuhu, meninggal orang yang membawa ilmu itu, sehingga ilmu itu pergi bersamaan dengan kepergian ulamanya. Ya, dulu di Sedayu itu ada kayaknya Kiai Sa'duddin kalau tidak salah, itu ahli waris. Sopo sing mewarisi ilmu warisnya? Saiki sampeyan ape takok ilmu waris takok nanti. Pokok ning derajat itu ada ahli ilmu falak jenenge sapa? Engko sampeyan takok Gus Naim. Karena itu gurunya beliau. Ya, itu kalau hilang ilmu falake yo
hilang bersamaan. Yo ada setelah itu orang-orang yang tahu ilmu falak tapi tidak sesamudra itu ilmunya, tidak seluas itu ilmunya. Yes kayak terjadi penurunan kualitas lah. Ya dulu di Blimbing banyak yang paling alim itu adalah Abayai Umar Ali, itu yang paling alim itu ulamanya Blimbing asli itu, yang benar-benar alim ya, yang benar-benar alim. Nah, ada terus kemudian ada Kiai Munir setelah itu. Nah, tapi kan Kiai Munir tidak seberapa banyak di Blimbing, lebih banyak di Paciran kan, di modern juga sudah tidak ada. Padahal itu ilmunya masya Allah. Ya, layu bagi aliman. Allah sudah hampir-hampir tidak menyisakan seorang ulama buat kita. Ya, menyisakan mubalik. Masalah mubalik itu wis gak giringekno ya. Ya. Makanya nek iso mubalik itu ya dadi kepala desa ya dadi bupati ngono lho. Bar wis gak usah kakek ngomong, langsung teken surat keputusan wis, mari. Berkekuatan hukum. Begitu. Mari pisan. Ya. Wa yattakhidun nasu juhalan. Maka kemudian orang-orang menjadikan orang-orang yang jahil yahkumuna bijahalatihim, menghakimi, memberikan hukum, memutuskan dengan kebodohan mereka. Dan di sekitar kita itu yo fenomena ini marak terjadi yo. Putusan-putusannya aneh-aneh. Ya, sampean baik dalam tataran pemerintahan maupun dalam ini putusannya kan aneh-aneh. Menggawokkan gitu loh istilahnya. Ya. Gimana gak bikin gawok ya? Aneh-aneh Bapak. Apa yang terakhir sing lagi viral ini rekening loh. 3 bulan tidak aktif, ujuk-ujuk langsung diblokir. Gak kabeh wong iku yo memperhatikan rekening. Ono sing gak tau nabung yo pancene gak duwe. Engko nek apa yang duwe duit ngono ku yo digawe rekeninge tuku-tuku opo nang online ngono kan. Gak semuanya pikirannya aneh-aneh. Tanah 2 tahun gak digawe dijupuk. Lah itu piye maksudnya? Gak genah belas. La ilaha illallah. Fayadilluna wa yudillun, maka mereka sesat dan ngajak-ngajak orang lain untuk tersesat. Wa khilalas sanawatil ashril madiyah, beberapa tahun ke belakang ini fujiatil ummah, kaum muslimin dikagetkan bimauti adadin min ulama'iha, dengan kematian beberapa ulama yang cukup terkenal. Kana lahum al-athar al-akbar fi ta'limi al-ilmi linnas. Mereka memiliki pengaruh yang cukup besar dalam dunia ini, taklim, ya, mengajarkan Islam kepada umat. Banyaklah. Kalau antum nginiin sampean ngono ulama-ulama Saudi ya, misalkan ada Syekh bin Baz, ada Syekh Muhammad Al-Utsaimin, kemudian ada kalau di utaranya ada Syekh Al-Albani misalnya. Terus kemudian kalau di Syria itu ada Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ya kan, yang wafat terakhir. Kemudian ada Syekh Mahmud At-Tahan, Syekh Muhammad Ali As-Sobuni, ya kan. Terus kemudian kalau di Qatar, Mesir ada Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Terus kemudian kemarin ada yang meninggal lagi, banyak ulama, termasuk di kalangan Indonesia ini, ya, ulama-ulama lokal maupun ulama-ulama regional tingkat Indonesia udah banyak yang meninggal. Ya, kalau dulu di Muhammadiyah itu ada Profesor Yunahar Ilyas, itu masya Allah orang alim beneran itu, waroknya minta ampun, ya kan. Di tempat-tempat kita lah, sampean deloki, coba sampean iso kita gak mendata orang-orang yang bisa dianggap sebagai ulama di wilayah Pantura, Jalan Dendels ini, mulai teko Weru sampai Mboho, iso ta gak? Ya, sampean data sing bener-bener ulama ya, bukan sekedar mubalik. Bukan sekedar mubalik, tapi sing bener-bener ulama. Sampean data, jumlahe karek piro? Sampean cekeli. Ini ono malaikat teko kok ilmune guru ngentek. Iso ta gak? Masalah ini semakin hari ulama kita semakin habis. Engko nyisone ya mau balik tok. Nek mau balik suatu saat yo entek ya akhirnya ya orang-orang yang enggak ngerti kasih sapa.
Fatuwufi Asy-Syaikh Al-Imam Abdul Aziz Ibni Abdullah bin Baz Rais Hayati Kibaril Ulama yang merupakan ketua MUI-nya Arab Saudi tahun 1998. Kemudian disusul dengan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin tahun 2000. Kemudian ada juga Syekh Nasruddin Albani 99. Yang terbaru ini ya banyak itu. Syekh Wahbah Az-Zuhaili itu 2015 kalau tidak salah. Terus kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu baru kemarin ya, 2023. Syekh Muhammad Ali As-Sobuni itu 2022. Syekh Mahmud At-Tohan itu 2022-2023 ya, baru-baru. Termasuk kalau di Indonesia itu Syekh Mustafa Ali Yakub yang mantan imam besar Istiqlal itu Masya Allah ahli hadis. Wah, la haula wala quwata illa billah. Banyak ulama-ulama kita juga yang meninggal, termasuk ada kalau di kalangan teman-teman tarbiyah itu ada Syekh Mu'inuddinillah, Syekh Azami Sami'un Jazuli yang merupakan ahli tafsir dan ahli usul fikih terkenal itu, Masya Allah. Dikit-sedikit hilang semuanya ya, tekap ya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Wa man ta'ammala ahwalal ummatil yaum, dan siapa saja yang mencoba untuk memikirkan kondisi umat kita hari ini, ra'a tanafusa adadin minan nasi wasyabab fi tahsinil aswat bi qiraatil Quran. Kita melihat fenomena orang-orang itu senang untuk memperindah bacaan Al-Qur'annya. Tartili awwena enak wa taghanni bihi, menyenandungkan Al-Qur'an, wa tahsini saut, memperindah suaranya, wal ghaflah an talabil ilmi syar'i, tapi mereka lupa untuk nyari ilmu syariat. Fokusnya ayo piye carane wacane Al-Qur'an api enak tapi lali. Bahwasanya mereka juga harus mencari ilmu syar'i, harus belajar fikih, harus belajar hadis, harus belajar tafsir. Ojo mau belajar maca Quran. Iya, bagus. Tapi next levelnya apa? Itu yang harus mulai difikirkan. Walau sa'alta ahadahum an mas'alatin fit thaharah, nek misale sampeyan takok wong-wong iku tentang satu masalah dalam thaharah. Au sujudi sahwi, atau tentang sujud sahwi, lama wajadta indahu syai'an min ilmin, sampeyan gak ngira oleh jawaban apa-apa. Sampeyan takokno, apa hukume wudu barek uduh? Sampeyan takokno hukume apa? Iso jawab lah gak? Wis bingung karepe dhewe. Apa ya? Wudu barek uduh. Lho padahal wudu barek uduh kan bendino sampeyan lakoni. Tapi jawabannya kok. Iya kan? Nek sampeyan takoki tentang sujud tilawah misalnya, ayo ayat sujud, ayat sajadah ono piro belas. Bahkan saya pernah menginterogasi anak-anak pesantren, ditakoki rukun iman ono piro, gak iso jawab. Lho cah pesantren rukun iman ditakoki gak iso jawab. Apa gak bingung sampean? Lho pesantren ae koyo ngono, apa meneh sing gak nyantri, tambah nemen iki. Astagfirullahaladzim, entek wis. Ya kan nek sampean cek duwe ulama gantono. Kowe sampean cateti lho, wong sampe weru sampe mboho sampean cateti. Sek nyiso lagak ngono. Nek sek nyiso ya sampean sowani, sampean dolani ngono. Sampean jaruk ilmune. Bar gak ilang kok koyo ngono. Ya, apalagi di masa sulit yang seperti ini, kadangkala orang itu tidak lagi peduli dengan keilmuannya karena disibukkan dengan dunianya. Ya karena memang realitanya dia manusia, bukan malaikat yang nggak butuh maisha, yang tidak butuh kehidupan. Seperti itu. Wallahu taala alam shawab. Itu dikit ya. Mudah-mudahan bermanfaat sing saiki iki lah. Intine ojo delok karnaval yo. Masa ki ojo dolan eswawan wae karnaval. Panen sih. Itu dilematis itu, yakin saya dilematis. Aduh, la haula wala quwata illa billah. Gue golek alternatif. Sampeyan kok kerja sama bare Al-Iman. Nek wayahe karnaval, Al-Iman buka festival apa ngono. Bar akeh sing teko nang kono. Oh ta'ala nabiyyi sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.